Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Naswa Amelia Salsadia, dengan NIM 205141010, akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, menentukan titik potong antara grafik garis dan parabola. Yang kedua, menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi polinom. Yang ketiga, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dan persamaan polinom. Dan yang terakhir, menyusun sebuah persamaan polinom dengan akar-akarnya bilangan bulat. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu menentukan titik potong antara grafik garis dan parabola. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus open dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, sudah terlihat ya. Untuk langkah yang pertama, kita input fungsi linearnya. Ini saya memakai fx sama dengan 4x ditambah 10. Di enter. Lalu untuk fungsi kuadratnya gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 4. Kita enter juga. Untuk melihat titik potongnya di mana, kita bisa melihatnya dengan cara mengklik menu Move Graphic View. Nah, ternyata perpotongannya jauh ya. Yang ini di sini, yang ini di sini. Langkah yang selanjutnya yaitu untuk mencari titik potongnya, kita klik bagian poin ini, lalu kita pilih menu intersect, lalu kita klik di sembarang grafik. Nah, akan muncul titik potongnya ini. Nah, untuk menamai titik-titik ini, yang A ini, kita bisa dengan cara mengklik kanan, lalu kita klik setting, lalu untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini. Untuk yang B juga sama, kita pindahkan lagi menunya ke Move Graphic View agar bisa digeser ya untuk grafiknya. Nah, untuk yang B juga sama, klik kanan, lalu kita klik setting, lalu untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini. Lumayan jauh ya ini jaraknya. Jadi, kesimpulannya yaitu titik potong antara persamaan fungsi linear fx sama dengan 4x tambah 10 dan persamaan fungsi kuadrat gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x min 4 sama dengan untuk A-nya min 2,14, 1,45 dan untuk B-nya 1,64, 16,55. Nah, untuk materi yang kedua yaitu menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi polinom. Untuk langkah yang pertama tentunya kita harus open dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat atau melihat dulu titik puncak grafik fungsi kuadrat dulu ya. Nah, untuk persamaannya yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, untuk melihat grafiknya lebih jelas, kita bisa klik Move Graphic View. Nah, jadi seperti ini grafiknya.
Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita klik bagian poin ini, nah poin ini, lalu kita klik bagian ekstrimum. Lalu kita biasa ya, seperti biasa kita klik di sembarang grafiknya, maka akan muncul titik potong dari grafik fungsi kuadrat ini. Untuk menamainya atau kita lebih jelasnya gitu ya, nah kita klik di titik A ini, klik kanan, di ini ya, klik kanan, lalu kita klik setting. Setelah itu untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah seperti ini ya. Nah berarti kesimpulannya, titik puncak dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 adalah min 1. Nah seperti ini. Nah yang selanjutnya kita akan melihat titik puncak grafik fungsi polinom. Tentunya persamaannya berbeda ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melihat titik puncak dari grafik fungsi polinom. Tentunya fungsinya juga berbeda ya. Nah, di sini saya memiliki contoh soal fx sama dengan x pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 1. Nah, ini untuk ini ya fungsinya. Seperti biasa, jika ingin terjelas ya grafiknya, kita bisa klik move graphic view. Jadi seperti ini. Angkanya seperti tadi, sama, kita klik bagian poin ini. Nah, kita pilih menu ekstrimum. Lalu kita klik di sembarang grafik. Nah, ini untuk titik puncaknya ada ya, ini. Dengan seperti biasa juga, untuk titiknya kita beri nama ya, dengan cara klik kanan, lalu klik setting. Nah, untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini. Untuk titik B juga sama, yang ini. Ini ya, kita klik kanan, klik setting. Untuk show labelnya kita ubah juga menjadi name and value. Nah, seperti ini. Benar jelas ya, kalau misalkan kita ingin merubahnya juga bisa sebenarnya. Nah, seperti ini. Digeser, jadi lebih jelas gitu. Nah, jadi kesimpulannya, titik puncak dari fungsi polinom fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1 adalah A, min 1,55 dan 3,63. Lalu untuk titik B-nya 0,22 dan 0,89. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dan persamaan polinom. Nah, untuk langkah yang pertama, kita open dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama, kita akan membahas dulu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadratnya, di sini saya memakai fx sama dengan 10x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Lalu kita klik enter. Nah, untuk terlihat lebih jelas grafiknya, kita bisa klik menu move graphic view. Jadi untuk grafiknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akarnya dengan cara kita klik bagian poin yang ini.
lalu kita pilih menurut. Lalu kita klik di sembarang grafik. Nah, udah ada ya akar-akarnya. Untuk titik A dan titik B ini kita beri nama dulu dengan cara mengklik kanan. Lalu kita klik setting. Untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Seperti ini. Lalu untuk titik B, untuk titik B-nya kita klik setting juga sama ya, caranya seperti untuk titik A. Untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Seperti ini. Bisa kita geser juga untuk namanya biar lebih jelas ya. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, akar-akar dari persamaan kuadrat 10x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0 adalah x1-nya sama dengan min 0,8 dan x2-nya sama dengan 1. Nah, kita kan sudah mengetahui ya akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekarang kita akan mencari akar-akar dari persamaan polinom. Kita ubah dulu untuk persamaannya karena pasti beda ya. Nah, di sini saya memakai persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 11x ditambah 6. Nah, seperti ini. Oh maaf, ini untuk 6x-nya itu 6x kuadrat. Terlewat ya. Nah, kalau sudah betul, dari persamaannya kita bisa klik enter. Seperti ini. Lalu kita lihat grafiknya dengan cara mengklik move graphic view. Ternyata grafiknya seperti ini. Untuk mencari akar-akarnya sama ya seperti tadi, kita klik menu poin, lalu kita klik bagian roots, lalu kita klik di sembarang grafik. Nah, seperti ini. Untuk titik A, B, C ini bisa kita beri nama ya seperti tadi. Kita klik kanan, lalu klik setting, lalu untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini. Untuk titik B, untuk titik B juga sama ya, kita klik setting, lalu kita untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value juga. Nah, kan ini bertabrakan gini ya, jadi kita gak kelihatan ini berapa gitu. Kita bisa geser. Nah, untuk titik A di sini misalkan, untuk titik B di bawah. Nah, untuk titik C kan belum ya. Untuk titik C kan belum nih. Jadi kita ubah juga untuk titik C sama caranya dengan titik A dan titik B. Kita klik kanan, lalu kita klik setting, lalu untuk show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini tuh untuk titik C ini juga bisa digeser ya, seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya, akar-akar dari persamaan polinom x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 11x ditambah 6 sama dengan 0 adalah x1-nya min 3, x2-nya min 2, dan x3-nya sama dengan min 1. Lanjut untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu menyusun sebuah persamaan polinom dengan akar-akarnya bilangan bulat. Langkah yang pertama sama ya, seperti yang lain, kita harus open dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk langkah yang pertama kita input dulu persamaan polinomnya, yaitu fx sama dengan
AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kan ini ada slider-slider nih. Karena belum muncul, sebelumnya kita bisa geser ya dengan cara mengklik menu Move Graphic View seperti ini. Lalu kan belum ada nih slidernya, bisa kita munculkan dengan mengklik ini yang bulat ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya, untuk langkah yang selanjutnya itu kita harus memiliki persama yang diinginkan dulu. Nah, persama yang saya inginkan itu X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat ditambah 26X dikurangi 24. Nah, untuk A-nya itu 1 berarti ya, kan X pangkat 3 berarti A-nya itu 1. Untuk B-nya itu tadi kan saya bilang X pangkat 3 min 9X kuadrat, berarti untuk B-nya itu min 9 ya. Nah, kita ubah dulu untuk slidernya yang B itu menjadi ke min 9. Dengan cara klik ini ya, yang ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik setting. Nah, kita bisa atur untuk minimal maksimalnya. Di sini saya akan memasukkan min 9 ya, karena tadi pengennya min 9. Kita klik enter. Nah ya, di klik enter. Lalu kita bisa geser. Nah, min 9. Untuk C-nya itu tadi kan X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah 26X, berarti untuk C-nya itu kita ubah menjadi 26, positif ya kalau ini. Caranya seperti tadi ya, sama, lalu kita klik setting. Nah, kan tadi min 9, karena kita sekarang positif, berarti di max ya. Nah, tadi pengennya itu 26. Lalu enter. Nah, belum kerubah kan ya. Jadi nanti kita geser untuk C-nya di 26. Ini. Lalu untuk D-nya itu tadi min 24 ya. Karena X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah 26X dikurangi 24. Berarti untuk D-nya itu min 24. Kita ubah juga ya. Sama seperti tadi caranya, kita klik setting. Karena min 24 berarti kita ubahnya di min ya. Lalu klik enter. Karena D-nya di sini masih 1, berarti kita geser. Nah, seperti ini. Sama ya dengan yang tadi diinginkan, yaitu X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat ditambah 26X dikurangi 24. Nah, kan udah ya, seperti ini. Bisa kita geser juga untuk grafiknya, biar terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Lalu, karena kita akan mencari akar-akar ya, tujuannya juga. Seperti biasa, kita klik bagian poin. Di sini kita klik menurut. Nah, ini. Lalu klik di sembarang grafik. Ada ya untuk urutnya A, B, C. Seperti biasa kita namai untuk titik A ini, kita klik kanan, lalu kita klik setting. Untuk file labelnya kita ubah jadi name and value. Nah, seperti ini. Biar gak bertabrakan, kita geser ya. Di sini misalkan. Untuk titik B juga sama. Nah, atau lebih cepatnya bisa diklik nih, di sini. Langsung nih berubah di titik B. Nah, bisa kita ubah juga ini file labelnya
jadi name and value. Nah, ini bertabrakan kan ke bawah misalkan ya. Untuk titik C juga bisa. Nah, seperti ini. Untuk variable-nya kita ubah menjadi name and value. Nah, sudah terlihat ya untuk akar-akarnya. Ini. Nah, karena sudah terlihat jelas ya untuk A, B, C-nya berapa, berarti kita akan mengambil kesimpulan nih dari sini. Maka kesimpulannya yaitu akar-akar persamaan dari X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat ditambah 26X dikurangi 24 sama dengan 0 adalah untuk X1-nya 2, untuk X2-nya adalah 3, untuk X3-nya adalah 4. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini juga saya masih dalam tahap belajar. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.